Halo teman-teman, Rener Budiarto, welcome back to my channel. Saya mau sharing pengalaman, saya mau berbagi pengalaman pertama saya waktu naik pesawat terbang, atau enggak pengalaman saya naik pesawat terbang setelah eh, bertahun-tahun, di atas 10 tahun, di atas 20 tahun tidak naik pesawat. Itu rasanya bagaimana teman-teman, itu yang saya mau share, pengalaman naik pesawat terbang pertama kali atau bagi pemula. Itu teman-teman, waktu saya mau naik pesawat pertama kali atau enggak mau naik setelah lama nggak naik, itu takut, deg-degannya itu antara takut nggak takut. Kalau jatuh, ingat gak di Dufan itu kan, di Dufan ada yang apa tuh, naik halilintar, apa tuh yang naik diputer-puter roller coaster gitu kan. Rasanya gimana teman-teman? Jantung deg-degan kayak mau copot kayak gitu kan. Nah itu yang saya rasain pertama kali waktu naik pesawat setelah sekian lama nggak naik. Atau jadi saya udah gede kan, tahu kita mau terbang ke ketinggian, terbang tinggi kan. Nah itu yang saya rasain, takut jatuh, takut kalau ada kecelakaan gitu. Tapi waktu saya masih kecil banget itu saya nggak sadar, karena kan alam bawah sadarnya belum gitu, alam sadarnya belum terlalu aktif, jadi nggak tahu lagi naik pesawat apa kan. Cuman saya mau sharing itu, kalau kita udah gede naik pesawat gimana rasanya setelah sekian lama nggak naik, atau enggak ya pemula. Jadi naik pesawat pertama kali bagi pemula, orang gede naik pesawat bagi orang dewasa pemula itu gimana rasanya. Jadi deg-degan, takut kecelakaan, takut jatuh, apa yang akan terjadi kalau ngerem mendadak. Apalagi kan saya mencari tahu kalau sampai kenapa-napa, apa ada pemberitahuan kan di bangku, kalau atau enggak ada pengumuman ya. Nah, kalau sampai terjadi kecelakaan kita harus menundukkan kepala, badan, dan kepala bending gitu ya, menundukkan kepala badan ke arah depan sambil tangannya itu menutup kepala di atas begini. Jadi kita harus gini, nunduk, bending, membungkuk gitu, membungkuk teman-teman, membungkuk tangan begitu gitu. Jadi kita bungkuk gini, full ya bungkuknya ya, bungkuk gitu ke arah depan, setahu saya begitu. Jadi kalau sampai ngerem mendadak atau enggak siok, badan kita seperti ngelindungin gitu. Posturnya tuh posturnya siap sedia gitu teman-teman. Kalau kita duduk gini tegak gitu, kita seperti nggak ready. Dayanya tuh walaupun kita megang bangku dengan erat, dengan cengkraman, kalau sampai ada goncangan kencang, takutnya nggak ready, badan kita takutnya nggak siap terhadap syok kalau kita duduk tegak, bahkan disuruh bungkuk. Tapi penjelasan resminya saya kurang paham dan saya bisa keliru. Bener gak tuh harus bungkuk gitu teman-teman, bungkuk ke depan penuh gitu. Itu biasanya waktu lagi mendarat, bagi yang takut itu. Jadi waktu mendarat bagi yang takut ya, kalau atau enggak persiapan kalau lagi ada guncangan kencang gitu, misal turbulensi seperti itu, turbulensi yang pesawat jatuh ke ketinggian cepat atau enggak goyang kencang, kita harus kayak mode proteksi, perlindungan diri. Nah setelah pesawat, dan rasanya waktu itu seneng itu udah dimulai waktu persiapan berangkat dari rumah. Itu kita misal naik kendaraan umum atau enggak naik ya kendaraan pribadi atau apa, kita diantar, excited banget, kita terasa waduh bahagia, nanti bentar lagi pindah kendaraan nih, naik pesawat nih. Ada sayapnya pesawat itu. Kalau kendaraan darat kan gak ada sayapnya, naik bus kota juga ini aja penuh, gede doang, cuman nggak ada sayapnya. Dengan sayap bisa terbang tinggi di udara. Waduh, bayanginnya kayak gitu. Kemudian yang sensasi yang berbeda lagi, saat itu pesawat mau lepas landas take off, itu kan kenceng, ditariknya, mau tarik apa kenceng gitu.
paling mobil yang kencang, cuman ini sambil terbang, jugruk 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 jugruknya hilang, tiba-tiba terbang, lihat ke bawah makin rendah semuanya. Eh, yang menarik lagi kemudian di udara, oh nanti ngebayangin nanti waktu landing mendarat itu kan dari rasanya pelan, toto kencang gitu, gitu terasa itu, udah itu makin pelan makin pelan makin pelan, tiba di negara lain. Kemudian yang saya ingat lagi kalau lihat ke bawah itu ada lautan, samudra, lautan luas, samudra besar. Itu tandanya lagi pindah pulau tuh biasanya. Misalnya yang dekat Singapura, dari Jakarta ke Singapura gitu, saya lihat bawah ada samudra luas. Wow, itu samudra apa ya? Saya nggak tahu itu samudra Hindia apa samudra, saya saya nggak tahu itu, nggak inget, nggak takut keliru, itu nggak tahu itu samudra Hindia apa samudra Pasifik, atau Pasifik mungkin yang Australia, kalau itu Hindia apa nggak tahu lah teman-teman, pokoknya itu lautannya luas banget. Udah itu seneng lagi waktu lagi di awan, kita terobos awan, wih masuk awan, samping kita awan, mana ada di darat. Kenapa excited, kenapa saya tertarik banget, seneng banget, karena kan itu bukan pengalaman tiap hari, pengalaman yang jarang-jarang, kecuali nanti kita sudah menjadi frequent flyer, kita terus terbang tiap hari, itu udah bosen kali gitu. Nah kemudian waktu mendarat di suatu negara, kebudayaan berbeda, atau enggak gini, waktu kita mendarat di suatu pulau, misal Bali, itu kan budaya berbeda. Tapi kalau beda negara, imigrasinya, pemeriksaan kita punya paspor, orang-orangnya, ambience, suasananya, udaranya itu beda, kebiasaan beda. Orang misalnya kita biasa pelan-pelan, di sana orang semuanya serba cepat, semuanya serba nggak ada tempat buat yang jalannya pelan-pelan, yang lama baru pikir lama gitu. Itu asli seneng banget. Kemudian hotel itu di mana-mana enak sebetulnya, cuman harus hotel yang bintang kan. Ya di hotel suasana orang-orang baru, orang-orang bule, orang-orang asing, orang-orang kita berkenal. Kemudian ada sensasi ini apa? Mungkin ada acara-acara apa, lagu-lagu di hotel. Kemudian suasana tempat tidur, TV-nya. Zaman dulu saya naik itu kan TV belum ada, misal internetnya belum terlalu aktif, siarannya kan luar negerinya beda, yang jarang kita dengar. Kemudian kita berkomunikasi sama orang bahasa Inggris, contohnya bahasa asing deh, bukan bahasa Indonesia. Itu, jadi itu sensasinya nggak tergambar, nggak terlukis. Oh iya, kalau teman-teman naik pesawat yang badan panjang, lebar, besar, itu makanannya enak. Misalnya makan apa ya, yang bungkus makanan yang dibungkus styrofoam, itu ada kentang, ada dagingnya beef international buffet gitu, bukan buffet, international food gitu, yang pakai apa, kuahnya kental kuning, enak deh pokoknya beefnya itu, tapi bukan ayam kuning. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau perjalanan lebih jauh lagi, saya ada dengar dari keluarga katanya kayak ada hamburger, ada macam-macam dagingnya ini deh, kayak gitu. Kemudian di pesawat ada kemungkinan dingin, teman-teman kedinginan, apalagi kalau penerbangan malam. Kedinginan itu benar loh, dingin bisa gigil. Nah kalau penerbangan jauh itu harus minta selimut. Kalau penerbangan dekat ya udah masih tahan-tahan dikit lah, sejaman 1,5 jam mendarat, cuman ya gitu deh teman-teman. Baiknya pakai celana panjang, sepatu, jadi dinginnya bisa ketahan. Kemudian sensasinya kita kalau orang dewasa waktu check in nih, saya lupa, waktu check in ini pemeriksaan paspor gitu, tanya mau kemana, tujuannya apa, tanya tuh kayak gitu-gitu. Iya, apa mau kerja di luar negeri apa-apa gitu-gitu.
dia lihat kita lagi sama siapa, perginya kayak gitu. Ya gitu, tanya-tanya lah, pokoknya nggak boleh ada kebobolan di imigrasi. Kemudian waktu kita lagi nunggu pesawat, itu bunyi deru pesawat tuh enak banget. Bunyi deru pesawat kan kenceng, mesin mobil tahu kan, pakai knalpot yang racing apa boom gitu. Nah pesawat bedanya tuh terasa nggak pakai knalpot racing, cuman bunyi mesin itu derunya gede, apalagi dia kan sambil terbang itu kan ngebuang udara desibel kenceng gitu, bunyi awan ngelabrak angin, pembakaran terjadi kayak gitu, bunyinya derunya kenceng, apalagi pesawat yang baru mendarat, pesawat yang lagi take off lepas landas, kenceng bunyinya asli teman-teman. Kemudian yang enak lagi ya udah kita misalnya saya seneng nih kalau lagi bisa ngeliat-liat pesawat lain tuh. Pernah saya lihat-lihat di Terminal 3 Soekarno-Hatta, ya udah sambil video, foto. Bagus kalau kameranya ada yang jangka panjang. Apa yang bisa ngambil lensa jauh. Itu enak teman-teman. Bisa buat rekaman kita, rekaman video kita kenang-kenangan. Apalagi kalau sambil vlogging di video, bikin video blog di sana, cerita lagi suasana di bandara kan. Saya lagi berandai-andai gitu. Ya udah masuk ke pesawat juga enak kalau lewat Belalai Gajah karena dingin. Belalai Gajah apalagi kalau international flight yang betul-betul ditata banget, itu beda deh. Kalau nggak Belalai Gajah, kalau lewat bawah suasananya beda, lebih panas gitu. Cuman begitu masuk pesawat dingin. Pesawat juga macam-macam, kadang ada yang pesawatnya itu pernah rada panas, masih belum nyala banget AC-nya atau lagi ada trouble apa, isu apa gitu. Ya udah enak teman-teman, di udara makin dingin biasanya udara AC. Nah yang saya suka lagi kalau lagi mau foto samping pesawat, mungkin foto-foto pesawat, karena kendaraan bukan tiap hari punya. Lain-lainnya waktu kita landing tadi nyambung lompat lagi, suasana airport di luar negeri enak, itu banyak pajangan-pajangan pernak-pernik yang kita jarang lihat. Di negara asal airportnya mungkin kayak demikian, di negara lain lebih, misalnya Singapura gitu ya, saya baru sana itu airportnya kan besar, ada mall, kemudian ya tahu mall kan, mall itu kan ada kadang-kadang ada hiasan apa, pertunjukan apa, air terjun, nah ada dijual di Singapura Terminal 1. Udah itu pernak-pernik, misal ikan hiu gede, kita bisa foto bersama. Menarik banget. Terus kita lihat harga-harga mahal-mahal dalam dolar. Kita udah kalau saya dalam otak udah berhitung ini berapa ya, $1 anggap 10.000, $6 paling murah 60.000 misalnya. Syukur-syukur cari itu, misal di Singapura cari kantin karyawan katanya di Terminal 1 itu murah-murah, makan enak, kenyang $3 kayak gitu. Minuman nggak sampai $1 kayaknya, ada aja kayaknya kayak gitu. Kemudian yang menarik lagi nanti ditanya mau berapa lama, mau kemana, kayak gitu-gitu. Atau enggak kalau dia nggak mau banyak nanya, ya udah dicap aja, misalnya Singapura 30 hari ya, kalau saya nggak keliru. Udah, kemudian yang jarang ada waktu itu kan MRT-nya dia 4 lane, 4 tingkat gitu ke bawah. Kemudian ada yang ini waktu mau pergi kan di airport Jakarta ada yang kereta itu tuh, kereta layang bandara Soekarno-Hatta, itu bagus. Di Singapura juga ada yang menghubungkan Terminal 1, 2, 3 atau Terminal 1 ke MRT ya kayaknya. Ada loh kereta-kereta kayak gitu. Kalau dari Terminal 4 mendarat itu naik bus kayaknya kalau di Singapura. Negara lain belum teman-teman. Pengen, cuma nanti lagi kalau udah ada pasangan yang baik banget. Udah. Terus kita latihan ngomong bahasa Inggris, kalau kita nggak tahu pakai bahasa isyarat. Kalau negara masih deket-deket masih ngenalin bahasa Indonesia kan bahasa Melayu, sebenarnya mirip bahasa Melayu, sama lah, rada setara dengan bahasa Melayu. Asik teman-teman. Hindari di negara lain, kalau saya bisa kasih tips, hindari yang mahal-mahal, kecuali keuangan teman-teman besar jumlahnya. Kemudian kalau teman-teman mau jadi seperti keseharian warga negara di sana,
jalan kaki kayak gitu, asik. Taman-tamannya dia ada danau, kayak ada danau atau apa besar banget deh, sebutannya kali atau danau, cuman kayak laut, langsung terhubung ke laut, besar banget asli. Orang-orang pada lagi main di sana, di tamannya besar banget, beda sama di Indonesia tamannya gede. Orang-orang kayak lapangan banteng, tahu lapangan banteng. Nah ini lebih besar dari lapangan banteng, tapi terhubung juga dengan jalan raya. Teman-teman kalau tahu mainan Grand Theft Auto, itu ada kayak padang pasir tapi ada jembatan, ada perumahan nih kayak gitu teman-teman, mirip-mirip kayak gitu. Asli enak banget. Masuk hotel, aduh, kalau saya ingat-ingat lagi, teman-teman, nanti kalau kita udah pulang lagi, aduh udah kelar liburannya, naik pesawat lagi, seneng lagi, ya pengen memori yang pengen berulang. Apalagi airportnya tuh, tadi saya belum cerita, kalau mendarat misalnya Singapura lagi, airportnya gede banget, pesawat nggak kelar-kelar berhentinya. Bisa waktu mendarat bisa nunggu sampai berapa, 20 menit aja masih di pesawat kayaknya, panjang. Padahal tuh pesawat lagi ngebut, rasa-rasanya kalau lihat di kiri kan jalannya cepet tuh pesawat, bangunan jalannya ini kan kenceng ya. Empat terminal gede-gede itu baru Singapura. Gimana Amerika, Korea, Jepang, Thailand, nggak tahu lah, itu belum pernah sana teman-teman. Sementara itu aja kali ya sensasi naik pesawat yang saya ingin bagikan, dan mendarat serta berkunjung ke negara lain, ke luar negeri. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.